Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film aksi yang bertema robot. Tetapi bukan film robot pada umumnya, robot di sini masih dikendalikan oleh manusia, untuk melakukan sebuah pertarungan tinju. Akibat perkembangan zaman, tinju yang dilakukan antar manusia, kini dilakukan oleh robot. Penonton lebih antusias, karena pertarungan itu lebih brutal, bahkan saling menghancurkan satu sama lain. Charlie adalah mantan petinju profesional, yang saat ini juga beralih menggunakan robot. Namun karirnya tidak terlalu bagus, bahkan dia harus pergi ke pinggir kota untuk melakukan pertarungan jalanan. Pengurus tempat itu bernama Bill, yang menantang Charlie untuk berpartisipasi dalam duel yang dia selenggarakan. Charlie yang suka bertaruh, tentu menerima tantangannya itu, mengetahui lawannya hanyalah seekor banteng. Banyak penonton sudah datang ke sana, hanya untuk melihat pertunjukan ekstrim ini. Charlie yang terlalu percaya diri, bahkan masih sempat menggoda salah satu penontonnya. Itu semua karena kemampuannya yang lumayan bagus, sampai-sampai membuat robotnya bergaya, yang membuat penonton makin tertarik melihatnya. Karena sudah siap, Bill pun memulai pertarungannya. Banteng lawannya langsung menerjang ke depan, begitu juga dengan robot milik Charlie, yang langsung berhasil membantingnya. Seperti yang diperkirakan, banteng itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali, dan bahkan langsung dihantam begitu saja. Disinilah sifat buruk Charlie keluar, yaitu terlalu meremehkan lawannya. Dia tidak sadar bantengnya kembali mendekat, bahkan membuat salah satu kaki robotnya terlepas. Dengan kehilangan satu pijakan, tentu pergerakan robot itu terhambat, dan kembali terlempar. Sudah ingin menyerah, Charlie meminta pertarungannya dihentikan, sebelum robot miliknya benar-benar rusak. Namun semuanya sudah terlambat, karena banteng itu tidak menyisakan sedikit pun, bahkan membuat robot itu menjadi rongsokan. Menyadari tidak bisa membayar taruhannya, Charlie berniat kabur. Sebelum pergi dengan truknya, dua orang datang kepadanya, dan memberitahukan bahwa pacarnya dahulu baru saja meninggal. Dari hubungannya itu, ternyata Charlie memiliki seorang anak laki-laki. Dan menurut undang-undang yang berlaku, hak asuh kini ada di tangannya. Tetapi Debra, adik dari mantan pacar Charlie juga menginginkannya, terlebih dengan kekayaan dari Marvin suaminya, anak itu pasti akan terurus dengan baik. Melihat itu, Charlie ingin membuat kesepakatan dengannya. Alih-alih menerima hak asuh ini, nanti Charlie akan melepaskannya, tetapi Marvin harus memberinya uang $100.000. Marvin setuju, sehingga Charlie langsung pergi ke tempat Belly, anak dari pelatih tinjunya di masa lalu. Saat ini dia menjadi teknisi robot, dan selalu membantunya. Charlie menyuruhnya memesan sebuah robot yang hebat, karena saat ini dia bisa membayarnya. Marvin yang di belakang langsung memberinya separuh dari kesepakatannya, dan akan melunasi ketika hak asuhnya sudah berpindah. Untuk pertama kalinya, akhirnya Charlie bertemu dengan anaknya, yang bernama Max. I'm Charlie. Situasi menjadi canggung, terlebih ketika Belly juga baru mengetahui, jika Charlie sudah memiliki anak. Saat ini Max harus hidup dengannya untuk sementara waktu, dan mengikuti segala aktivitasnya. Di dalam gedung, robot pesanan dari Charlie sudah datang. Max yang ternyata juga menyukai pertarungan robot, mengetahui bahwa robot di depannya ini adalah salah satu yang terkenal, di Liga Tinju Robot Dunia. Untuk melakukan gerakan, robot itu juga bisa menggunakan sensor suara, tetapi anehnya Charlie tidak bisa menggunakannya. Beruntung Max menyadari, jika bahasa yang digunakan adalah bahasa Jepang. Was that Japanese? Belly langsung menggantinya, sehingga Charlie bisa mencoba beberapa kombinasi serangannya. Bermodalkan sedikit pengetahuan itu, dia ingin segera pergi ke arena. Max juga bersikeras untuk ikut, oleh karena itu dengan terpaksa Charlie membawanya. Tempat itu adalah pertarungan robot ilegal, di mana banyak orang mempertandingkan robotnya, dan juga bertaruh. Pengurusnya bernama Finn, yang sudah mengenal Charlie dengan baik. Melihat robot yang dibawanya, tentu semua mengetahui bahwa robot itu sangat terkenal, terutama di Liga Dunia. Dengan percaya diri, Charlie ingin mengikuti pertandingan utamanya, yaitu melawan sang juara bertahan.
Max yang mencegahnya tidak dia dengarkan, bahkan Charlie juga mempertaruhkan seluruh sisa uangnya. Bagi penonton ini sangat menarik, karena akan disuguhkan pertarungan yang jarang terjadi. Robot lawannya terlihat kuat, tentu dengan pemiliknya yang sudah berpengalaman. Namun Charlie tidak mempedulikannya, karena robot miliknya sudah sering bertarung di Liga Dunia, yang tentu lebih hebat. Kedua petarung sudah memasuki arena, dan mempersiapkan dirinya masing-masing. Pertarungan langsung dimulai, dengan serangan pertama dari Charlie yang berhasil mengenainya. Bahkan ketika bangun, Charlie langsung menghajarnya bertubi-tubi. Untuk kedua kalinya, lawannya jatuh kembali. Namun kali ini dia tidak akan membiarkannya terjadi lagi, sehingga melancarkan serangan kejutan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkannya, untuk mengunci robotnya di sudut. Kini Charlie kebingungan, terlebih dia hanya menghafal sebagian dari kemampuan yang dimiliki robotnya. Serangannya yang begitu lambat, tentu bisa diantisipasi lawannya dengan mudah. Tangan robotnya bahkan sampai terputus, sehingga kemampuannya langsung menurun drastis. Charlie hanya bisa melihat robotnya tidak berdaya, dan tinggal menunggu waktu kekalahannya. Untuk mengakhiri, lawannya melancarkan serangan andalannya, yang membuat kepala robot dari Charlie sampai terlepas. Sang juara tetap mempertahankan gelarnya, sedangkan Charlie harus pulang dengan tidak menyisakan apa-apa. Melihat robot itu sudah menjadi rongsokan, Max akhirnya mengetahui, ayahnya selalu salah dalam mengambil keputusan. Namun Charlie tidak mau mengakuinya, bahkan memarahi Max yang terlalu banyak bicara. Sudah kehilangan seluruh uangnya, terpaksa Charlie pergi ke tempat rongsokan, untuk mencari spare part yang mungkin bisa dia gunakan. Max juga ikut ke sana, dan ingin membantu ayahnya tersebut. Mereka harus mengendap-endap, agar tidak ketahuan oleh penjaga yang ada. Tempat itu penuh dengan berbagai robot yang sudah rusak, bahkan dari generasi pertama. Mereka terus berkeliling, dan hanya mengambil yang sekiranya berguna. Ketika Max berjalan menjauh, tanpa sadar dia ada di tepi lereng yang terjal. Akhirnya dia terperosok ke bawah, tanpa bisa mencari pegangan agar berhenti. Untung saja dia tersangkut sesuatu, yaitu tangan sebuah robot. Dia harus bertahan, sambil menunggu ayahnya untuk datang. Dengan cepat Charlie memeganginya, sebelum terjatuh ke lubang yang lebih dalam. Max yang ketakutan akhirnya bisa diselamatkan, tanpa luka sedikit pun. Semua berkat bantuan tangan robot itu, yang ternyata setelah dilihat masih utuh. Max berniat membawanya, karena robot itu sudah menyelamatkan nyawanya. Walaupun Charlie tidak membantunya, Max tetap ingin melakukannya, bahkan sampai pagi. Setelah sampai di tempat Belly, Charlie menceritakan kekalahannya semalam. Mendengar itu Belly sudah tidak tahan lagi, karena berkali-kali Charlie tidak pernah belajar dari kesalahannya. Dia sudah tidak bisa membantunya lagi, bukan hanya karena uang yang dipinjam belum dikembalikan, tetapi Max sudah kehilangan jati dirinya. Namun dia masih menyempatkan diri memeriksa robot yang dibawa Max, yang ternyata masih berfungsi. Robot itu adalah generasi kedua, yang bisa meniru gerakan orang di depannya. Dahulu robot ini hanya digunakan untuk latihan, sehingga Max diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika sedang membersihkan, Max akhirnya melihat nama dari robotnya itu, yaitu Atom. Dia langsung meminta sebuah pertarungan untuknya, karena merasa sudah siap. Dengan cepat Charlie menolak, karena selain Atom hanyalah robot latihan, Max sendiri belum berpengalaman. Sifat dari Max yang keras kepala ini, tak lain menurun dari Charlie, ayahnya sendiri. Bagi Max, saat ini Atom adalah teman dekatnya. Dia pun membawanya keluar, untuk bermain-main. Di momen itu Max merasa, bahwa Atom bisa memahami perasaannya. Dia pun sangat bersyukur, akhirnya menemukan sesuatu yang berharga untuknya. Ketika sedang berdua dengan Max, Belly menceritakan masa lalu dari Charlie. Di tempat ini dahulu ayahnya melatihnya, hingga menjadi petinju profesional. Charlie bahkan hampir mengalahkan petinju nomor 2 di dunia, yang membuat banyak orang terkejut. Mendengar itu Max kaget, ternyata ayahnya dahulu sehebat itu. Namun karena zaman sudah berubah,
Sampai saat ini Charlie bertarung menggunakan robotnya, yang kemampuannya tidak sebagus tinju miliknya. Mempertimbangkan teguran Belly sebelumnya, Charlie akhirnya memutuskan untuk pergi dari sini. Dia akan berkelana mencari uang, dengan apapun yang dia bisa. Charlie langsung membawa Max bersamanya, untuk pergi ke suatu tempat yang jauh. Tempat itu adalah sebuah arena tinju robot, di mana Liga Robot Dunia menggelar pertarungannya. Di masa ini, terdapat robot juara tak terkalahkan, bernama Zeus. Namun tujuan Charlie ke sini bukan untuk melihatnya, tetapi bertemu Finn, untuk meminjam uang. Finn sadar, bahwa Charlie sangat buruk dalam taruhan. Dia pun tidak ingin meminjaminya, demi kebaikannya sendiri. Max yang ada di belakang, tanpa disangka melihat rombongan dari tim Zeus. Perusahaan yang mendukung adalah milik Farah Lemkova, dengan Takmashido sebagai pemilik dari Zeus sendiri. Bagi Max tim ini sangat sempurna, apalagi Zeus yang perkasa, sampai saat ini belum terkalahkan. Pertemuannya itu langsung dia ceritakan pada ayahnya, yang ternyata tidak peduli. Gagal mendapatkan uang, dengan terpaksa Charlie ingin mengikut sertakan Atom dalam sebuah pertarungan ilegal. Max yang bersemangat pun, langsung melatihnya sampai pagi. Let's do this. Tempat yang mereka tuju disebut kebun binatang, di mana semua orang bebas menentukan aturan pertarungannya. Berbeda dengan Charlie, Max ternyata pandai dalam negosiasi. Mengetahui anak kecil yang akan bertanding, lawannya akan membayar $1.000, jika robot dari Max bisa bertahan dalam satu ronde. Penonton yang ada di sana juga sudah tidak sabar, melihat pembantaian seperti apa yang akan terjadi. Charlie sudah pesimis, terlebih karena Max belum pernah melakukan ini sebelumnya. Ketika pertandingan sudah dimulai, dengan cepat kaki dari Atom terinjak, sehingga dia tidak bisa kabur dari pukulan. Dari sini sudah terlihat, bahwa pertandingan sudah dikuasai lawannya. Charlie memberikannya arahan, agar setidaknya Max bisa menghindari beberapa pukulan. Walaupun banyak di antaranya gagal, Charlie menyadari, bahwa ketahanan dari Atom ternyata cukup tinggi. Melihat sisa 30 detik robot itu masih bisa berdiri, Charlie ingat dengan aturan taruhannya. Saat ini Atom harus bisa bangun, akibat pukulan keras yang baru saja dia terima. Dan sungguh tidak disangka, tepat 1 menit dia bangkit berdiri. Merasa dipecundangi, lawannya itu ingin menggandakan taruhannya, untuk melakukan ronde kedua. Tentu Max menerima, sesuai dengan rencananya. Let's work. Dia sudah belajar pada kebiasaan lawannya, sehingga dengan cepat memukul tepat di kepalanya. Tanpa disangka robot musuhnya langsung error, dan terjatuh dengan sendirinya. Charlie yang tidak menduga hal ini, langsung menghitung detik-detik kemenangannya bersama penonton lain. Salah satunya mendatanginya, dan mengundangnya untuk bertanding di tempat lain, yang tentu langsung disetujuinya. Hal inilah yang menjadi titik balik dari hidupnya, yang akan dikenang seluruh dunia. Paginya Max langsung mencoba sesuatu pada Atom, bahkan sesekali menari bersamanya. Melihat itu Charlie memiliki ide, untuk menyuruh Max bersama robotnya menari sebelum bertanding. Ya? Deal. Max menerimanya, tetapi dengan satu syarat. Sistem pengendali suara pada robot sebelumnya, sudah dia pasangkan pada Atom. Saat ini dia membutuhkan contoh gerakan yang bisa direkam oleh Atom, dan hal itu hanya bisa diajarkan Charlie, sebagai mantan petinju. Di dalam benaknya Charlie tidak mengira, akan mengajarkan seluruh tekniknya, kepada sebuah robot. Namun itu harus dia lakukan, untuk menuju suatu perubahan. Pertarungan berikutnya pun sudah tiba, dan sesuai kesepakatan, Max juga menghibur para penonton dengan gerakan tariannya. Usahanya terbayarkan, karena setiap lawannya berhasil Atom tumbangkan dengan mudah. Berkat kemenangannya yang berkali-kali, kini uang juga datang dengan sendirinya. Akhirnya Charlie bisa membayar hutangnya pada Belly, yang membuatnya terharu. Bahkan media juga mulai memberitakannya, sehingga kesempatan besar pun akhirnya datang. Seseorang menawarinya untuk bertanding di arena Liga Tinju Robot, sebagai pendatang baru. Mereka akhirnya bisa satu kelas dengan Zeus, juara yang tidak pernah kalah. Ketika sedang mempersiapkan diri, tiba-tiba tim dari Zeus mengundang mereka ke ruangannya. Tanpa basa-basi Farah berniat membeli Atom, untuk dijadikan robot latihan bagi Zeus. Tentu saja Max merasa terhina, dan menolak tawarannya.
And just to be clear, he's not for sale. Baginya Atom sudah menyelamatkan hidupnya dan menuntun jalannya sampai ke sini. Dia akan tetap bersama Atom dan menghadapi lawannya bersama-sama. Penonton yang datang kali ini sangat banyak, karena tempat ini memang dibuat khusus untuk pertandingan robot. Lawannya kali ini tentu lebih sulit, ditambah alat yang digunakan sangat canggih, cocok untuk profesional. Namun Max tidak terbebani, bahkan dia muncul menggunakan tarian khas miliknya, yang membuat penonton semakin terhibur. Charlie juga tidak mempedulikan jika ada yang mengejeknya, karena saat ini dia harus tampil maksimal dalam pertarungannya. Seperti yang dibayangkan, musuhnya kali ini lebih kuat dari lawan-lawan sebelumnya, karena pukulannya seperti tidak terasa, dan bahkan membuatnya terpojok. Charlie menyuruh Atom untuk bertahan, sambil memikirkan langkahnya. Akhirnya dia menyadari, tempo dari serangannya terletak pada lengan musuhnya. Dengan cepat Atom bisa menghindar, bahkan berhasil menyerang balik tanpa terpukul sekalipun. Charlie langsung mengeluarkan salah satu jurusnya ketika menjadi petinju, yang membuat lawannya sampai mengalami kegagalan sistem. Dengan itu langkahnya menjadi lambat, dan Atom bisa menyelesaikannya dengan uppercut. Tanpa disangka, robot pendatang baru yang asalnya entah dari mana, bisa mengalahkan lawannya yang sangat kuat. Di sela perayaan itu Max berbicara pada semua penonton, bahwa dia ingin menantang Zeus, kapanpun itu. Mendengar itu semua penonton makin bersorak, dan menginginkan hal itu bisa terjadi. Charlie tidak begitu memikirkannya, karena yang terpenting, saat ini dia mendapatkan bayaran yang besar. Namun disinilah, akhirnya musuh lamanya datang. Dahulu Charlie lari darinya, karena tidak mau membayar taruhannya. Saat ini Bill akan memberinya pelajaran, yaitu menghajarnya. Tentu saja Charlie yang berusaha melindungi Max, tidak berdaya melawan anak buahnya. Charlie pun frustasi, bukan karena seluruh uangnya diambil, tetapi karena memperlihatkan sisi buruknya ini kepada anaknya. Tidak ingin melibatkannya dalam masalah lagi, akhirnya Charlie membuat keputusan. Yaitu memberikan Max kepada Debra, sesuai kesepakatannya. Tentu saja Max tidak mau, terutama setelah semua yang mereka lalui bersama. Namun inilah jalan yang terbaik, agar Max bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik. You deserve better. Bahkan Charlie menolak sisa uang yang diberikan Marvin, karena ini tulus dari lubuk hatinya. Sebelum pergi, Max berpesan agar Charlie bisa bertarung demi dirinya. Mendengar itu Charlie sadar, selama ini dia selalu lari dari masalah yang menimpanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga ingin menemui Belly untuk menceritakan semuanya. Belly berkata, seorang anak pasti ingin selalu dekat dengan ayahnya, bagaimanapun caranya. Itulah yang dirasakan Max saat ini, dan sebagai ayah, Charlie harusnya merasakannya juga. Akhirnya Charlie sadar akan perasaannya, dan dia akan bersikap seperti ayah yang seharusnya. Dia pergi ke rumah Debra, dan ingin berbicara dengan Max. Charlie mengakui segala kesalahannya di masa lalu, namun itu tidak bisa dia rubah. Saat ini dia hanya ingin melakukan satu hal yang benar, yaitu menanggapi keinginan Max. Melihat Charlie sudah berubah, Debra pun memberinya izin untuk membawa anaknya sehari, untuk menyelesaikan pertarungannya. Karena tuntutan dari penonton, akhirnya tim dari Zeus menerima tantangan sebelumnya. Hal ini mereka lakukan, agar citra dari robot terkuat tidak jatuh, apalagi takut dengan pendatang baru seperti penantangnya. Charlie yang baru tiba langsung disambut oleh banyak orang, yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan pertarungannya. Tentu saja Belly juga datang, bersama dengan Debra dan suaminya yang tentu mendukungnya. Dan setelah menunggu, akhirnya Zeus, sang robot yang tidak terkalahkan menampakkan diri. Dengan gagah dia menuju ke arena, bahkan melompat untuk masuk ke sana. Lawannya ini pasti sangat kuat, tetapi Charlie dan Max sudah siap dengan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Karena kedua robot sudah ada di dalam arena, pertarungan pun akhirnya bisa dimulai. Semua langsung kaget, Atom dijatuhkan dalam sekali pukul. Seperti itulah gaya bertarung dari Zeus, yang sudah memakan banyak korban.
Tetapi Atom yang terkenal kuat dalam bertahan, bisa bangkit berdiri untuk kembali memulainya. Lagi-lagi Atom terjatuh, dan harus segera bangkit. Zeus langsung mengerahkannya ke sudut ring, kemudian menghajarnya bertubi-tubi. Dia tidak bisa melarikan diri, dan terjatuh untuk ketiga kali. Atom sama sekali tidak bergerak, sehingga Max berteriak untuk membuatnya bangun kembali. Berniat menyudutkan seperti sebelumnya, Atom akhirnya berhasil mendaratkan satu pukulan pertamanya. Momentum ini dimanfaatkan Charlie, untuk terus memukul Zeus tanpa henti. Kejadian seperti ini belum pernah terjadi, sehingga penonton kini memiliki harapan besar padanya. Zeus yang tidak mau mengalah, kembali menyudutkan dan terus memukulnya di detik-detik akhir ronde ini. Atom terselamatkan, karena ronde ini sudah berakhir sebelum Zeus mengeluarkan senjata pamungkasnya. Semua bisa bernafas lega, terlebih bagi Charlie dan Max, yang bisa memperbaiki kerusakan yang terjadi. Baru pertama kali Zeus bertarung selama ini, dan Farah tidak menyukainya. Namun dia tidak perlu khawatir, karena Zeus masih unggul dalam segalanya. Di ronde berikutnya, pertarungan berlangsung sengit seperti sebelumnya. Mereka saling membalas serangan, bahkan di ronde ketiga tidak menurunkan intensitas pertarungannya. Takmashido sebagai pemilik Zeus mulai khawatir, karena berkali-kali Atom dijatuhkan, dia tetap bisa bangkit lagi. Tentu semua juga berkat Charlie dan juga Max, yang selalu sempat memeriksa kerusakannya. Dan di ronde keempat akhirnya sesuatu terjadi, yaitu sensor suara di dalam Atom rusak, akibat pukulan yang keras. Dia pun tidak bisa berganti ke mode bertahan, sehingga terus dipukul seperti samsak tinju. Lagi-lagi Atom diselamatkan oleh bel yang berbunyi, tetapi Charlie tidak memiliki suku cadang untuk mengganti kerusakan sensornya. Max memiliki ide, di ronde berikutnya Atom akan menggunakan mode meniru gerakan dari Charlie. Tentu ini sama saja dengan Charlie yang akan bertanding, dengan kemampuan tinjunya. Tidak ada pilihan lain, Charlie menyanggupinya, karena tidak lagi ingin lari dari masalah, dan siap mengerahkan segalanya. Ketika ronde terakhir dimulai, Atom yang sudah dikendalikan Charlie, hanya fokus dalam bertahan. Belly menyadari bahwa itu adalah strategi darinya, untuk menguras tenaga musuhnya, sambil menunggu momen yang tepat. Melihat Atom yang dikendalikan Charlie mengejek lawannya, mereka terpancing dan mengaktifkan energi cadangannya. Dengan harapan bisa merobohkan Atom dalam waktu cepat, justru inilah yang ditunggu Charlie, yaitu ketika energinya habis. Dan akhirnya momen yang ditunggu sudah tiba, saatnya bagi Charlie beraksi. Now! Satu uppercut dan beberapa pukulan, menjadi pembukaannya dalam melakukan serangan balasan. Zeus yang kehilangan tenaga tidak berdaya, sehingga Takmashido mengaktifkan mode manual untuk melawannya. Tetapi semua sudah terlambat, apalagi lawannya ini adalah mantan petinju profesional, yang sedang memburu targetnya. Charlie tampak menikmatinya, sama seperti ketika dahulu dia menjadi petinju. Semua penonton melihat ke dalam arena, kecuali Max dan Belly yang memperhatikannya. Mereka terharu, akhirnya Charlie menemukan jati dirinya yang terkubur di masa lalu. Semua usahanya ini sepadan, karena akhirnya dia berhasil menumbangkan Zeus. Takmashido membuatnya kembali berdiri, tetapi Charlie tidak akan membiarkan, dan terus menghajarnya. Bel akhirnya berbunyi, bersama pukulan telak di wajahnya. Takmashido terlihat marah, karena musuhnya bisa membalikan keadaan di ronde akhir. Kini semua juri sedang menghitung poin, untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Poin keduanya sangat tipis, dan ternyata pemenangnya masihlah Zeus, sang juara bertahan. Penonton kecewa dengan keputusan itu, dan menilai bahwa hasil ini sudah direkayasa. Mereka tetap menganggap Atom sebagai pemenangnya, dan menyebutnya sebagai juara dari kaum rakyat. Sounds pretty good to me. Charlie sangat berterima kasih pada Max, kini dia sudah menemukan jati dirinya kembali. Semua ini berkat kehadiran dari Atom, robot rongsokan yang bisa menciptakan sejarah. Para penonton bersorak, dan film pun berakhir sampai di sini. Sebagai manusia, kita pasti melakukan banyak kesalahan selama menjalani hidup. Tetapi jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apapun. Karena dengan satu langkah yang benar, hal itu akan membuat pandangan hidupmu lebih baik dari sebelumnya.
Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.